Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Dewina Putri dengan NPM 1820062285. Saya dari lokal 7B non reguler. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang politik ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu definisi politik ekonomi kerakyatan, yaitu adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Secara sederhananya, ekonomi politik mengacu kepada nasihat yang diberikan oleh para ekonomi kepada pemerintah, baik itu tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Dengan diterapkannya sistem dan politik ekonomi kerakyatan akan mengurangi kemudahan-kemudahan yang biasanya diterima oleh sektor formal, berupa terutama kepada sektor industri. Politik ekonomi kerakyatan tidak berarti mengabaikan sektor secara formal, akan tetapi lebih memperhatikan, lebih melindungi, dan memberikan prioritas kepada usaha-usaha ekonomi rakyat yang selama 10 tahun terakhir ini kurang diperhatikan. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi rakyat. Ada 5 tujuan ekonomi rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memastikan kerakyatan terbagi secara merata. Dan yang ketiga yaitu menaikkan pendapatan masyarakat per kapasitas. Yang keempat, mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu tujuan pertama dari ekonomi rakyat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti namanya, ekonomi rakyat menciptakan, diupayakannya untuk dipetik hasilnya secara langsung oleh rakyat, bukan segelintir untuk pihak elit saja. Dan yang kedua yaitu memastikan kekayaan terbagi secara merata. Tujuannya adalah untuk memastikan kekayaan terbagi dengan rata tanpa membeda-bedakan, sehingga kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan orang miskin bisa diminimalisasikan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu menaikkan pendapatan masyarakat per kapasitas. Pendapatan per kapasitas adalah istilah lain untuk menyebutkan nominal penghasilan masyarakat per satu orang penduduk. Selain itu, pendapatan kapasitas juga didefinisikan sebagai jumlah total pendapatan negara dibagi seluruh warga negara tersebut. Salah satu dengan tujuan ekonomi rakyat adalah untuk menaikkan nominal per kapasitas oleh masyarakat. Yang keempat yaitu mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah orang miskin dan anak terlantar, baik itu dari segi sedang, pangan, papan, maupun pendidikan. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, maka akan lebih banyak orang naik dari jurang kemiskinan. Akhirnya jumlah anak terlantar dari keluarga pun semakin berkurang. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama secara mikro, sehingga masuk ke skala nasional. Apabila kondisi perekonomian masyarakat per kepala naik secara merata, maka secara otomatis kualitas ekonomi secara nasional juga akan semakin meningkat. Yang ketiga yaitu contoh ekonomi kerakyatan dalam negeri Pancasila. Yang pertama yaitu pendirian koperasi, yang kedua yaitu penguasaan sumber daya oleh BPOM, yang ketiga biaya pendidikan gratis, yang keempat bantuan pendanaan UMKM, dan yang kelima yaitu crowdfunding. Yaitu yang pertama pendirian koperasi. Contoh ekonomi adalah pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama seluruh anggota. Berbeda dengan koperasi, setiap anggota koperasi mempunyai kekuatan suara sama saat menyampaikan pendapat berapapun kontribusi modalnya. Yang kedua yaitu penguasaan sumber daya oleh BPOM. Contohnya seperti semakin besar kapasitas BPOM dalam pengelolaan kekayaan negara, maka akan semakin banyak pula pendapatan dalam menghasilkan untuk menunjangkan sebuah pembangunan. Yang ketiga yaitu biaya pendidikan gratis. Sesuai prinsipnya, ekonomi perlu mengupayakan pendidikan bisa dinikmati saja.
tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis minimal sampai 12 tahun adalah salah satu bentuk ekonomi berwawasan kerakyatan. Yang selanjutnya yaitu bantuan pendanaan UMKM. Contohnya yaitu baik oleh negara maupun investor swasta. Dengan adanya bantuan pemodalan usaha tersebut, maka UMKM berkesempatan untuk mengembangkan bisnisnya hingga punya skala lebih besar. Yang terakhir yaitu core doping. Poin terakhir dari contoh ekonomi kerakyatan adalah suatu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek, baik itu sifat profit atau non profit. Saat ini core doping adalah salah satu program ekonomi kerakyatan di Indonesia yang semakin populer, terutama core doping online. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari politik ekonomi kerakyatan ini adalah menciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi ini suatu perekonomian dalam suatu negara pada umumnya adalah tolak ukur dari kesejahteraan. Apabila perekonomian suatu negara baik atau bahkan sangat baik, maka bisa dikatakan penduduk di negara tersebut sudah bisa merasakan kesejahteraan yang dicita-citakan. Apabila sebaliknya dengan katakan kesejahteraan suatu negara itu buruk, maka penduduk yang ada di negara tersebut sangat jauh dari kesejahteraan yang mereka inginkan. Sistem ekonomi yang berkaitan aturan main berekonomi juga dapat didesain untuk lebih menguntungkan satu sama lain. Mereka yang bermodal besar sehingga mereka yang hanya memiliki tenaga kerja saja atau seperti buruh, petani, pekerja dan lainnya tidak dapat menikmati hasilnya. Sehingga sistem ekonomi kapasitas misalnya jelas merupakan aturan main yang tidak adil karena buruh atau lainnya tidak memiliki posisi tawar-menawar dalam menerima bagian yang wajar. Sekian, terima kasih dari video yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.